Yang terhormat Ketua Yayasan Budayana Yang Mulia Dr. Partono Nyana Suryanadi, MPD, MPDB. Ketua STIAB Semaratungga Yang Mulia Dr. Kabri SAG, MPD, MPDB. Yang kami hormati Kaprodi S2 Bapak Dr. Suherman Eskom, MM. Kaprodi Pendidikan Keagamaan Buddha S1 Bapak Sukisno, MPD. Serta Bapak Ibu peserta webinar dan workshop nasional penelitian pendidikan daring berseri. Salam Pancasila. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam acara webinar dan workshop nasional penelitian. Kegiatan kita ini merupakan dalam upaya mengimplementasikan pengabdian kepada masyarakat (PKM) sebagai salah satu dari Tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Pendidikan Keagamaan Buddha STIAB Semaratungga berkolaborasi dengan Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Tarumanegara, Universitas Bina Nusantara, STIAB Jinarakita, dan STIAB Bodhi Dharma. Malam ini merupakan seri ketiga, sesi pertama dengan topik A to Z Quantitative Research bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Dian Hidayati, MM. Bersama dengan saya, Bapak Ibu, malam ini sebagai host, izinkan saya Hasnan untuk mengawali webinar kita malam ini dengan dua pantun. Apalah tanda pohon durian? Pohonnya rindang, buah berduri. Kami menyambut Bapak Ibu peserta workshop sekalian yang telah hadir pada malam ini. Bila untayan doa mampu menenangkan jiwa, maka untayan kata mampu menggetarkan asa. Mari tenangkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti workshop malam ini. Cakep. Baik Bapak Ibu, kami bersama-sama kita akan mengawali webinar kita dan workshop kita pada malam ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Bapak Ibu, kami persilakan untuk dalam posisi tegap. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memanjatkan doa bersama. Kami mohon izin untuk memandunya dalam agama Buddha. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bersikap anjali bagi yang beragama Buddha, dan bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, kami persilakan untuk menyesuaikan dan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Wandana.
Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabe bodhisattaya mahasattaya. Namo sabe bodhisattaya mahasattaya. Namo sabe bodhisattaya mahasattaya. Sabe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memperkenalkan moderator yang akan memandu webinar pada malam ini. Ya, Bapak Ibu, inilah malam ini yang akan menjadi moderator kita, yaitu Ibu Mina Wongso, MPSI Psikolog. Tak kenal maka tak sayang. Kita lihat CV Ibu Mina Wongso. Nah, pekerjaan sebagai dosen STAB Bodhidharma Medan. Profesi, Asesor Assessment Center PTPN ketiga, PTPN 3 Asesor PPG, Dignas Hipnoterapis Klinis. Organisasi, Sekretaris Asosiasi Psikodrama Indonesia Pusat, Sekretaris Asosiasi Hipnoterapis Klinis Indonesia, Provinsi Sumatera Utara. Baik Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan secara virtual, kita sambut moderator kita pada malam ini. Terima kasih banyak Pak Hasnan atas sambutannya yang begitu hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya sangat bahagia sekali malam ini mendapatkan kesempatan untuk menjadi moderator dari seorang pembicara yang demikian hebat, dan ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu adalah upaya implementasi dari pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi oleh program studi Magister Pendidikan Keagamaan Buddha Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga, berkolaborasi dengan Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Tarumanegara, Universitas Bina Nusantara, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakita Lampung, dan tak lupa kampus saya tercinta Sekolah Tinggi Agama Buddha Bodhidharma Medan. Webinar ini sudah berlangsung berseri-seri, dan malam ini merupakan seri 3, dan malam ini dengan judul A to Z Quantitative Research. Ini merupakan sesi pertama. Siapa dia yang akan memandu kita, narasumbernya? Tentunya kita harus berkenalan dulu biar bisa timbul cinta kepada beliau. Inilah dia, Dr. Dian Hidayati. Siapa dia? Mari kita lihat. S1-nya dari teknik lingkungan, ini sesuatu yang tidak biasa ya dari sebuah kampus yang sangat terkenal, ITENAS. Lalu S2-nya beliau menekuni manajemen di Universitas Padjadjaran Bandung, dan S3 manajemen pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Bukan cuma latar belakang pendidikan Bapak Ibu, mari kita lihat riwayat risetnya. Gak usah banyak-banyak, cukup 1 tahun aja, tahun 2020. Silakan ini Bapak host.
Ini anak saya mau ikut mecahin terus. Dari 5 tahun terakhir, mari kita lihat penelitian yang sudah Ibu Dian lakukan. Di tahun 2020, beliau melakukan penelitian yang berjudul Knowledge Management Kepemimpinan Kepala Sekolah Wanita untuk meningkatkan mutu sekolah. Di tahun yang sama, beliau juga melakukan analisis tingkat kesiapan teknologi digital untuk pembelajaran pada guru-guru madrasah ibtidaiyah di Nusa Tenggara Timur. Lalu, kita lihat lagi, ada lagi the impact of WhatsApp toward UAD undergraduate students behavior in learning process. Lalu ada implementasi of online learning during the COVID-19 epidemic in Indonesia, assessment of higher education students use and implementation of online learning technology. Kemudian di tahun 2021 ada pengembangan modul pemrograman website content management system untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pengelolaan website sekolah SMA Negeri 1 Cepogo Boyolali. Lalu di tahun 2021 ada model pengembangan dan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di MTS Karangkajen. Lalu kembali lagi ke tahun 2020, kita lihat ada judul yang sangat menarik di Implementation of Character Education in Elementary School. Lanjut, masih ada beberapa artikel India dan penelitian dari Ibu Dian ini diterbitkan di jurnalnya. Tanya bagaimana bisa seproduktif itu. Nah, rahasianya mari kita minta Bu Dian untuk beberkan kepada kita. Jadi hari ini webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Kita akan minta Ibu Dian paparkan selama kurang lebih satu jam, dan Bapak Ibu dengan pertanyaan yang begitu penasaran itu silakan dicatat dulu pertanyaannya untuk nanti setelah 1 jam kita bombardir Ibu Dian dengan pertanyaan-pertanyaan. Boleh langsung atau juga boleh kirim chat melalui saya. Nanti saya akan tampilkan ke Ibu Dian. Oke, saya nggak boleh panjang-panjang karena ini jatahnya Ibu Dian. Bapak Ibu, mari kita sambut Ibu Dian dengan tepuk tangan yang meriah via reaction. Di-unmute dulu Ibu Dian. Ya, baik. Terima kasih Ibu Mina, Bapak Ibu sekalian. Ini mulai saja ya Bu ya. Baik. Sebentar sekalian saya buka dulu PPT-nya supaya nggak tinggal ini ya. Baik. Sebentar ya Pak. Sebentar Ibu sekalian dibuka dulu ininya biar nanti saya sekalian saya buka kegiatannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada malam ini, khususnya untuk kegiatan dari STAIB Semarang yang kebetulan dalam setengah semester ini saya dipercaya untuk mata kuliah metodologi penelitian. Ini sebagai visiting lecturer kan, memang di kegiatan dosen sekarang kan harus ada visiting lecturer, itu salah satunya bagian dari visiting lecturer. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya Pak Bapak Herman. Maaf ya saya manggilnya Bapak Herman terus karena teman satu kelas waktu kuliah di UPI mungkin jadi saking dekatnya jadi saya suka bilang Pak Herman itu. Ya, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kita ya. Jadi tadi sebenarnya lihat dari artikel yang dimunculkan ya memang begitu. Saya sebenarnya baru jadi dosen 3 tahun ini, tapi alhamdulillah sepertinya sudah ada 61 artikel yang sudah muncul, mungkin ada di Google Scholar.
Nah, itu juga ya mungkin banyaknya bersama mahasiswa karena sebagai luaran dari mata kuliah gitu ya. Jadi itu memang sengaja didesain seperti itu. Nah, jadi tapi salah satunya ya ini dengan cara memberikan mahasiswa ilmu juga. Ini banyak sekali mahasiswa saya juga ikut masuk malam ini. Nah, saya minta untuk ikut menyimak, mudah-mudahan diingatkan kembali apa yang mereka sudah dapatkan di kelas gitu. Walaupun bukan mata kuliah yang saya ajarkan. Saya tidak mengajarkan ini di UAD sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, ini untuk bimbingan tesis saya. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya, ini dengan analisis data kuantitatif. Nah, analisis data kuantitatif sebagai susah-susah gampang gitu ya. Banyak ada beberapa mengenai kuantitatif. Nah, seperti apa? Nanti sambil berjalan saya akan kasih tahu juga mana yang kadang-kadang mahasiswa suka salah gitu ya, suka salah persepsi dan sebagainya gitu. Baik, ini awalnya. Nah, Bapak Ibu, kapan metode kuantitatif itu digunakan? Nah, ini ya sebagai salah satunya adalah bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Maksudnya apa? Ya karena kita sudah tahu ini masalahnya apa gitu ya kalau untuk kuantitatif. Kalau yang belum jelas ya jangan gunakan kuantitatif. Lalu bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dalam yang luas dari suatu populasi. Yang ketiga, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Misalnya kalau kita melakukan suatu tindakan gitu ya, itu bisa menggunakan kuantitatif. Kemudian yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Ya, jadi ada treatment, ini ada yang menguji hipotesis. Lalu, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empirik dapat diukur. Bedanya dengan kualitatif kan kalau kualitatif tidak bisa diukur gitu ya. Nah, kalau untuk kuantitatif ini bisa diukur. Lalu yang keenam, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Nah, ini yang sering digunakan untuk metode kuantitatif. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada di webinar malam ini perbedaan antara, ya, menurut Prof. Sugiono, level penelitian S1, S2, dan S3. Nah, saya lihat banyak Bapak Ibu di sini mungkin ada yang masih S1, ada yang S2 gitu ya. Nah, Bapak Ibu perbedaannya apa? Kalau untuk S1 itu mampu mengaplikasikan iptek dalam bidang keahliannya. Jadi aplikasinya, bagaimana ilmu yang digunakan itu untuk bisa diaplikasikan. Kalau untuk S2, mengembangkan iptek hingga menghasilkan karya inovatif yang teruji dengan pendekatan inter atau multidisipliner. Perbedaannya itu, kalau itu kan mengaplikasikan, sudah jelas diaplikasikan. Tapi kalau untuk S2, itu mengembangkan iptek ya, dengan pendekatan inter atau multi-interdisipliner. Sedangkan untuk S3 itu sudah menggunakan invention. Program dokter itu menciptakan iptek hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji dengan pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. Kan kalau S2 itu atau ya. Nah, kalau untuk program dokter itu ya termasuk semuanya, ada inter, multi, dan transdisipliner. Selanjutnya, nah kalau proses penelitian itu bagaimana? Nah, kalau untuk kualitatif nih Bapak Ibu, bedanya. Yang pertama, kalau kualitatif itu mengeksplor untuk menemukan teori. Ya. Nah, mulai dari fakta. Ada apa nih faktanya? Lalu setelah itu direduksi fakta-fakta yang ada, fenomena-fenomena yang ada, kemudian direduksi menjadi kategorisasi, dikategorisasikan dari fakta yang ada, ya, di kode atau di kelompok-kelompokkan, dikategorisasikan. Setelah itu dihubungkan satu sama lain. Hasil dari kategorisasi
itu. Kemudian keluarlah teori, ya, teori dari hasil eksplorasi. Sedangkan untuk kuantitatif, kata kuncinya adalah menguji. Menguji apa? Nah, teori pemikiran yang terbukti, nah, yang sudah ada gitu. Betulkah itu teori-teori yang sudah ada itu terbukti tidak gitu ya? Mulai dari, kan ini mulai dari teori ya. Dari teori ada pemikiran baru. Oh, coba kalau misalnya ini ada hubungannya tidak ya antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Lalu setelah itu kita gunakan hipotesis. Setelah itu kita lakukan pembuktian, lalu ditemukanlah faktanya. Ya, ini Bapak Ibu perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, komponen dalam metode penelitian itu ada 4. Ya, yang pertama harus secara ilmiah, karena kita melakukan penelitian ilmiah, bukan menggunakan hati gitu ya. Kan kadang suka, ini hasil penelitian saya pribadi, ya cuma pengamatan gitu ya. Kalau pengamatan ya memang meneliti juga, tapi itu kurang apa ya, datanya masih kurang gitu ya. Kemudian dari komponen yang kedua itu harus data. Data juga penting ya. Dari data, tujuan apa yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Setelah itu yang terpenting adalah kegunaan dari penelitian ini untuk apa. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan penelitian, pastikan keempat komponen ini Bapak Ibu sudah punya. Ya, cara ilmiahnya bagaimana, data yang akan diambil seperti apa, tujuan penelitiannya bagaimana, kegunaannya untuk apa. Kalau kita melakukan penelitian tapi tidak berguna, mendingan tidak usah dilakukan gitu ya. Nah, gitu. Baik, nah, kalau cara ilmiah itu harus yang rasional. Empiris itu ya langsung dari lapangan nyata gitu ya. Kemudian juga secara sistematis. Nah, kalau menurut metode penelitian, saya yakin Bapak Ibu di sini juga sudah mulai tahu lah ya, seperti apa sih metodologi penelitian itu. Nah, sebenarnya ada 3, tapi saya menuliskan 2 saja ya Bapak Ibu. Ada yang kuantitatif, ada kualitatif. Nah, kalau kuantitatif itu bisa berbentuk survei, ada juga berbentuk eksperimen. Sedangkan kalau kualitatif itu banyak ya, ada etnografi, ada grounded teori, ada case studies, ada phenomenological, ada narrative research. Nah, ini pengingat kita saja gitu ya, macam-macam metode penelitian. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah bicara tentang cara ilmiah ya. Nah, kemudian bagaimana kriteria data? Data itu harus valid, ya, lalu reliable dan objektif. Kalau datanya tidak valid, ya berarti tidak kita gunakan. Kalau tidak reliable, ya tidak kita gunakan. Nah, bentuk gambarnya seperti ini nih, visualisasinya seperti ini, ya. Nah, kalau tidak valid, tidak reliable, tidak kena nih semuanya nih, tidak nempel, ya. Bayangannya seperti ini nih. Nah, visualisasinya begini. Kalau yang tidak valid, tidak reliable ya cuman tidak valid tapi reliable. Nah, itu cuman berkumpul di sini nih. Nah, kalau yang ini valid dan reliable berarti berada di dalam lingkaran merah ini. Nah, itu apa visualisasinya? Kan suka bingung ya, apa sih valid, reliable itu? Ya, contohnya seperti ini. Ini kita data kita gitu ya. Kalau misalnya valid dan reliable, semuanya itu masuk ke dalam data yang kita butuhkan. Lalu yang pertama, kemudian materi metode penelitian. Yang apa saja yang perlu kita siapkan? Ada desain penelitian. Setelah desain penelitian, kita siapkan juga instrumen penelitian. Kan kita mendesain penelitian itu, ya kita mau melakukan apa, tujuannya apa, kemudian masalahnya bagaimana, itu kan desain penelitian. Mau dilakukan secara apa, metodenya mau bagaimana yang digunakan gitu kan, kalau di desain penelitian. Nah, kalau instrumen penelitian, setelah kita mengetahui kita mau menggunakan metode apa, dengan tujuan apa, nah kita lakukan instrumen penelitian, kita siapkan instrumen penelitiannya. Untuk kuantitatif dan kualitatif itu akan berbeda.
instrumen penelitiannya. Ya, karena itu kita perlu desain penelitian. Nah, kalau misalnya kita desain penelitiannya belum jelas, akan sulit untuk menuliskan instrumen penelitian. Ya, kemudian setelah itu, nah, kalau di kuantitatif itu perlu mengetahui populasi dan sampel. Populasinya berapa banyak, sampelnya siapa saja. Kalau di kualitatif, bukan populasi dan sampel, tapi sebutannya informannya siapa saja. Apa yang mau diamati, gitu ya. Nah, kalau di kualitatif, kalau kuantitatif kita perlu populasinya berapa, sampelnya berapa banyak. Setelah itu, teknik analisis data apa yang akan kita gunakan? Banyak ya Bapak Ibu sekarang itu ada RAS model, ada SEM, ada Israel, ada macam-macam. Jadi teknik analisis data seperti apa yang ingin kita gunakan ya. Ini materi metode penelitian yang akan kita gunakan ya. Ini langkah-langkahnya. Mulai dari desain, lalu kita tentukan instrumen penelitian, kita tentukan populasi dan sampel, lalu dari sana kita lakukan teknik analisis data. Nah, mulai dari macam data. Kalau di kualitatif, ada yang empiris, ada interpretatif. Ya, empiris dari lapangan, ada yang interpretatif. Interpretatif itu ya bisa dalam bentuk cara pemikiran dari si penelitinya. Lalu, kalau untuk kuantitatif, ada berbentuk nominal, ya, ada yang berbentuk kontinum. Dan kontinum ini juga dibagi atas, ada yang disebut dengan ordinal, ada yang disebut dengan interval, ada yang disebut dengan rasio. Nah, kalau nominal itu apa? Ya, skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya. Nah, ciri-cirinya sebagai berikut. Bilangan sebagai tanda kenal, simbol, lambang, atau pemberian nama dengan angka. Yang kedua juga dapat digolongkan secara terpisah atau diskrit. Misalnya nih contoh, jenis kelamin kita kasih simbol dengan 1. Perempuan kita kasih simbol 2. Kalau di pekerjaan kita kasih simbol misalnya petani misalnya ya, 1. TNI 3, misalnya juga misalnya wira swasta misalnya 4. Nah, itu sebagai simbol ya. Kalau nominal itu pengukuran yang paling rendah Bapak Ibu ya. Jadi sebagai simbol atau tanda kenal saja. Oke. Lalu ada yang disebut dengan ordinal. Ordinal ini setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan nominal. Disebut juga skala berjenjang. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, bilangan menunjukkan order. Menunjukkan posisi dalam urutan dalam suatu seri. Yang kedua, bilangan bukan sebagai lambang. Kalau tadi kan lambang ya, misalnya laki-laki 1, perempuan 2 gitu ya. Nah, tanda kenal, tapi itu merupakan gradasi atau perbedaan tingkat. Misalnya, kalau juara ada juara 1, 2, 3, ranking 1, 2, 3 gitu ya. Itu tingkatan. Nah, bisa juga ini tingkat pendidikan. Tidak pernah sekolah 0, lulus SD 1, lulus SMP 2, lulus SMA 3. Jadi sebagai gradasi atau tingkatan ya. Lalu ini contohnya. Data ordinal. Data ordinal itu jaraknya tidak sama. Ranking, misalnya kalau ranking 1 nilainya 100, 2 95, juara ketiga nilainya 75, juara keempat 70, 60, 45 ya. Data ordinal jarak tidak sama. Ini visualisasinya. Nah, juara atau ranking itu menunjukkan adanya suatu tingkatan atau urutan yang ranking 1 lebih tinggi dari ranking 2. Jarak antara 1 dengan 2, antara 2 dengan 3 tidak harus sama seperti yang tadi. Nah, tidak harus sama nih. Dari 100 ke 95 bedanya 5, tapi 2 ke 3 bisa 20 bedanya. Jadi tidak harus sama.
Ya, misalnya prestasi kerja karyawan, kalau Ali misalnya 90 yang pertama karena dia yang paling tinggi. Kalau Agus 85. Jadi yang kedua karena yang tinggi kedua, Amir 70, ketiga, Anu 50 dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau yang sesuatu itu sama atau lebih atau kurang dengan yang lain, misalnya tingkat kekayaan. Misalnya yang punya mobil kita kasih tanda satu, kenapa? Karena mungkin harga mobil lebih mahal dibandingkan dengan sepeda motor ya. Walaupun sekarang sepeda motor juga ada yang mahal banget ya, nih melebihi mobil gitu ya. Ya kita anggap saja mobil yang paling mahal itu lebih mahal dari model motor yang paling mahal gitu ya. Kita anggap seperti itu. Walaupun sebenarnya motor ada juga yang mahal. Tapi kita anggap saja mobil yang paling mahal itu lebih mahal daripada sepeda motor yang paling mahal. Kemudian yang punya sepeda, walaupun sekarang sepeda juga ada yang ratusan juta ya, anggap saja yang walaupun sepeda semahal-mahal sepeda mungkin tidak lebih dari yang paling mahal dari motor gitu ya, kita anggapannya seperti itu. Jadi kita kasih tanda 1, 2, 3 gitu ya. Ini debatable sih sebenarnya, tapi anggap seperti itu ya. Lalu ada yang disebut dengan interval. Interval adalah, sebentar, kok terklik. Interval adalah skala pengukuran setingkat lebih tinggi dibanding ordinal. Ciri-cirinya sebagai berikut. Mempunyai jarak yang sama antar titik yang berdekatan. Misalnya ada intervalnya nih ya, prestasi kerja siswa. Ada yang nilainya 90, 80, 70, 60. Nah ini jaraknya sama, berdekatan. Nah itu namanya interval. Jaraknya tuh sama gitu. Antara di satu titik dengan titik yang lain. Nah, lalu tidak mempunyai nol mutlak. Nah, nol hanya menunjukkan posisi tempat dimulainya pengukuran. Jika pencatatan menunjukkan nol berarti bukan tidak ada sama sekali. Contohnya nih, misalnya prestasi matematika. Jika biji skor anak menunjukkan nilai 0, bukan berarti anak itu tidak punya sama sekali pengetahuan tentang matematika. Setuju kan ya Bapak Ibu ya? Walaupun nilai kita 0 misalnya ya, wah saya dulu pernah SMA tuh dapat pelajaran fisika. Saya sangat ingat sekali itu. Saya dapat nilainya 0,5. 0,5, teman saya di sebelah saya itu dapat nilainya 10 ya. Saya tuh ya Allah ya, tapi ya itu memang ya aneh aja, cuma itu jadi ingatan saya gitu ya. Ya saya jadi berpikir, memang 0 itu bukan berarti saya tidak punya pengetahuan tentang fisika itu gitu. Sama halnya anak yang nilainya 0 bukan berarti anak itu sama sekali nggak kenal matematika. Itu ya. Lalu kita ada yang namanya rasio. Rasio merupakan tingkat pengukuran yang paling tinggi. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai titik nol mutlak. Tadi kan tidak mutlak ya. Nol itu bukan berarti mulainya dari nol ya. Tapi itu mulai maksudnya bukan dia sama sekali tidak ada pengetahuan. Tapi kalau ini nolnya ada. Nol itu ada ya, ada kosong, ada nol. Nah, itu ya ini nol mutlak. Jadi jika pencatatan menunjukkan bilangan 0 berarti menunjukkan gejala yang tidak ada sama sekali. Misalnya gula 0 kilo berarti ya nggak ada gula. Kalau kain 0 meter berarti tidak ada kain gitu ya. Kalau rasio tadi. Beda dengan interval. Ya. Oke. Kalau skala rasio biasanya terjadi jika pengukuran harus dilakukan dengan jalan menghitung. Misalnya jumlah penduduk suatu daerah dalam setahun, angka kriminalitas dalam setahun. Nah, itu kan terjadi pengukuran ya yang harus dihitung dengan jalan penghitung. Kemudian juga ada kebanyakan alat-alat pengukuran benda-benda fisika memiliki ciri-ciri rasio tuh ya biasanya ya. Ciri-ciri rasio itu tidak dimiliki oleh alat-alat pengukuran yang dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial. Karena itulah ilmu sosial itu jarang sekali menggunakan kuantitatif. Tapi bukan berarti tidak ada ya. Nah, makanya kan suka bilang ini kok kuantitatif
kualitatif kok, yang kualitatif yang sering didebat gitu ya. Kenapa kok nggak ada diukur? Nah itu kan orang-orang yang ilmu sosial, ilmu ilmu sains itu pasti merasa aneh gitu untuk penelitian kualitatif ya, karena kalau di kuanti itu ya ada pengukuran dengan rasio gitu ya. Nah ini biasanya digunakan untuk ilmu-ilmu yang bukan ilmu sosial. Angka 0 dalam pengukuran psikologis dan pendidikan tidak mempunyai arti mutlak tetapi relatif. Ya kalau di ilmu sosial itu bukan berarti 0 itu 0 gitu ya. Nah 0 itu ya kayak tadi ya, yang kita pastikan bahwa dia masih punya pengetahuan itu. Lalu ini gambarnya Bapak Ibu, data rasio dan interval. Nah, kalau data interval jarak sama, tidak ada nilai 0 absolut atau skala termometer. Ya, maksudnya skala termometer itu 0 juga, 0 ada kan? Itu termasuk 0 gitu. Nah, ini skala. Kemudian data rasio jarak sama ada nilai 0 absolut, ukuran panjang, berat, dan tinggi. 0 itu ada di sini. Nah, seperti ini visualisasinya buat Bapak Ibu yang biasa visual, saya kasihkan gambarnya. Lalu, nah kalau metode kuantitatif ada yang disebut dengan eksperimen dan survei ya, tadi yang pertama ya. Kita mulai ke sini dulu. Apa itu metode kuantitatif itu? Melakukan pengukuran, tanda kata kuncinya setiap metode kuantitatif itu harus melakukan pengukuran. Tadi kan yang awal sekali kita sudah bicarakan bahwa kuantitatif itu digunakan untuk apa saja gitu kan, dan semuanya berkata bahwa itu adalah pengukuran. Mengukur apa? Nah kalau tadi di survei itu membuktikan hipotesis. Nah kita sedang membicarakan eksperimen ya, saya balik lagi, kita sedang membicarakan metode kuantitatif eksperimen dan survei. Nah berarti kita melakukan pembuktian hipotesis. Pembuktian hipotesis dengan cara melihat dari teori yang sudah ada. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kalau kuantitatif itu mulai dari pembuktian dari teori yang sudah ada. Tuh ya. Jadi, kita membuktikan hipotesis dari teori yang sudah ada. Kemudian juga teori dan pemikiran. Ada teori, ada pemikiran baru. Tadi di level S3 itu, teori dan pemikiran baru. Nah, kalau teori yang sudah ada, hanya hanya membandingkan, itu biasanya masih di level S1 ya. Teori yang sudah ada, sesuai tidak, kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir, semuanya pemikiran baru. Nah, ini bisa. Tadi karena ada, kalau di S3 itu kan ada yang tadi multidisipliner, gitu, inter, kan? Nah, itu bisa menjadi semuanya adalah pemikiran baru. Nah, ini mulai dari rumusan masalah, langkah penelitian kuantitatif. Mulai dari rumusan masalah ini, kalau di mata kuliah metodologi penelitian itu saya sampaikan kalau rumusan masalah itu harus yang betul-betul menjadi suatu ya memang betul-betul terjadi gitu di suatu fenomena yang terjadi di yang skala besar maupun yang skala kecil gitu ya. Nah, harus jelas rumusan masalahnya apa. Kalau di kuantitatif, rumusannya harus jelas. Kemudian juga harus ada landasan teori. Nah, bedanya kuantitatif dengan kualitatif. Kadang kualitatif ya, kadang kualitatif juga sering orang menyatakan mana teorinya. Oh, kalau kita masih berpikir kalau kualitatif itu perlu landasan teori, berarti kita harus belajar lagi. Kadang-kadang suka ada yang bilang itu jadi kuantitatif katanya gitu. Kalau misalnya kualitatif masih memikirkan teori. Nah, gitu. Jadi kuantitatif katanya gitu. Pengen kualitatif tapi berbau kuanti atau berbau kuanti tapi kualitatif.
Nah, jadi mulai ya yang Bapak Ibu yang ada di sini mulai lebih jelas lagi aja. Kalau kuantitatif harus ada landasan teorinya, harus ya. Landasan teori itu dapat dari mana? Ya teori yang ada, yang begitu banyaknya, gitu ya. Bisa juga dari undang-undang, tapi ini kuat undang-undang ya, undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya undang-undang Sisdiknas, gitu ya. Apakah itu bisa dijadikan landasan teori? Nah, debatable. Ada yang bilang itu nggak bisa dijadikan landasan teori. Ada yang bilang seperti itu. Tapi ada yang bilang begini, loh, kan orang-orang yang ada di pemerintahan sana gitu ya, yang membuat apa namanya indikator, misalnya indikator kalau guru yang kompeten itu seperti apa gitu ya. Nah itu kan ada di Sisdiknas gitu. Nah itu kan yang buat adalah para pakar gitu ya. Ya itu bisa menjadikan suatu teori. Ada yang berpikir seperti itu. Ada yang bilang itu kan bukan teori murni. Nah jadi Bapak Ibu itu Bapak Ibu bebas mau menggunakan yang mana gitu ya, tapi harus jelas apa namanya alasannya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan undang-undang, terus ada yang bilang kok undang-undang, Bapak Ibu bisa jawab gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai teori yang babonnya gitu, itu boleh gitu ya. Kenapa nggak undang-undang? Ya Bapak Ibu bisa menjelaskan gitu ya. Kenapa tidak menggunakan undang-undang? Itu masih selalu jadi debatable ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti putuskan mau menggunakan teori yang babonnya atau menggunakan undang-undang. Boleh. Dua-duanya. Boleh nggak Bu? Dua-duanya digabungkan. Boleh saja dua-duanya digabungkan. Ya. Tapi juga balik lagi, kenapa Bapak Ibu melakukan itu? Gitu ya. Harus itu disampaikan. Alasan kenapa Bapak Ibu menggabungkan dari semua teori yang ada menjadi apa namanya, menjadi suatu indikator atau variabel yang ingin kita cek gitu ya. Lalu kita lakukan rumusan hipotesis karena kita sudah jelas teorinya apa. Setelah itu kita buat desain penelitiannya. Nah, desain penelitian itu bisa cek populasinya mana yang mau kita gunakan. Lalu cek lagi bagaimana kita mengembangkan instrumen. Kalau untuk populasi berarti kita ambil sampelnya berapa banyak. Kalau untuk mengembangkan instrumen, kita harus melakukan pengujian instrumen. Pengujian instrumen bagaimana? Pengujian instrumen itu bisa dari expert judgment atau empiris dari lapangan. Nah, pengujian instrumen itu bisa seperti itu. Ada expert judgment, ada empiris dari lapangan. Boleh dua-duanya? Boleh saja. Boleh salah satu? Boleh saja gitu kan. Ada yang kalau ada yang dosen minta satu, ya betul juga. Kalau minta dua-duanya, ya bagus juga gitu ya. Nah itu tapi harus lagi-lagi Bapak Ibu harus punya kenapa mengambil itu gitu ya. Bapak yang saya titik beratkan di sini adalah penelitian Bapak Ibu atau penelitian yang kita lakukan yang tahu adalah kita sendiri. Orang lain itu tidak akan tahu seperti apa penelitian yang kita lakukan. Tapi kita harus bisa menjelaskan penelitian yang kita lakukan itu seperti apa gitu ya. Ya jadi jangan khawatir. Penelitian itu yang betul atau tidaknya ya kita aja yang menentukan gitu ya. Lanjut ya. Nah, dari sampel kita sudah menentukan sampel. Kemudian juga sudah mengujikan instrumen, baru kita lakukan pengumpulan data. Karena sudah jelas berapa banyak sih yang mau kita sebar kuesionernya, atau berapa banyak yang mau kita wawancara. Ya wawancara itu bukan wawancara itu ya wawancara tertutup ya kalau di kuantitatif, bukan wawancara terbuka. Karena kita bentuknya survei gitu ya, atau eksperimen. Kemudian setelah pengumpulan data, kita analisis datanya. Setelah itu kita buat kesimpulan dasar. Ini langkah-langkahnya ya Bapak Ibu di kuantitatif. Lalu fungsi teori tadi apa? Yang pertama explain, menjelaskan, ya menjelaskan apa? Menjelaskan
penelitian yang terdahulu, ya, yang peneliti terdahulu itu temukan apa. Nanti kita bisa menjelaskan hasil pertemuan kita dibandingkan dengan penemuan sebelumnya. Lalu memprediksi kira-kira dari hasil teori yang lalu, penelitian yang lalu itu begini, kata ada hubungan antara motivasi dengan kinerja guru, misalnya ya. Nah, ini kita memprediksi, oh berarti ada hubungannya. Itu kan berarti kan memprediksi, oh berarti ada hubungannya. Nah, kita memprediksi ada, gitu ya. Kemudian sebagai kontrol, gitu. Jadi kita tahu, oh kata teori itu ada hubungannya. Gitu. Oh, kalau ada hubungannya, kok ini nggak ada hubungannya? Nah, kenapa nggak ada hubungannya? Apa kita rubah? Ya jangan. Bukan berarti harus sesuai dengan teori, jadi kita oprek-oprek terus jadi sesuai gitu ya, bukan. Berarti ada kenapa ini tidak sesuai, berarti ada masalah di situ, berarti kita harus menemukan kenapa, gitu kan, kenapa tidak sama dengan teori. Nah, disitulah harus kita bisa jelaskan kenapa berbeda. Lalu latar belakang, maaf ya, ini nggak kelihatan kalau kayak gini nih. Kok stop share sih, maaf. Ya, udah nyampe mana? Sebentar, aku mau stop share. Bentar ya, aku mau stop share. Latar belakang masalah. Bentar. Nah, latar belakang masalah. Ada masalah, ada variabel independen. Ini kita anggap sebagai variabel dependen. Ya. Independen itu dari mana? Dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu masalah-masalah yang terkait dengan variabel dependen. Ini banyak sekali gitu ya. Tadi kan kita, banyak sekali masalah nih. Tapi kita buat batasan masalah. Misalnya memilih 2 dari 6 masalah. Nah, rumusan masalah itu dijadikan pertanyaan penelitian. Ada deskriptif, komparatif, asosiatif, atau struktural. Oke. Nah, ini contohnya. Tadi hubungan antara variabel dependen dengan independen. Nah, contohnya ya, deskripsi teori dan jurnal, dari mana ya? Dari teori dan jurnal atau pemikiran baru. Ini untuk variabel X. Variabel Y juga kita lihat dari deskripsi teori dan jurnal, bisa juga dari pemikiran baru untuk Y. Nah, kita lakukan sintesa. Tadi kenapa penggabungan ini itu ya, tadi boleh nggak sih dari teori-teori dari mana gitu. Nah, boleh saja kita lakukan sintesa untuk variabel, masing-masing setiap variabel. Nah, kita sintesa tuh ya. Lalu setelah itu kita lakukan, kita gunakan, kita buat kerangka berpikir hubungan antara X dengan Y. Lalu kita tahu hipotesisnya apa. Nah, kalau metode penelitian eksperimen seperti apa? Metode eksperimen itu kita lakukan pre-eksperimental. Kita lakukan sebelum eksperimen itu kita gini. Pre-eksperimental itu ada banyak, ada pre-eksperimental. Saya nanti menjelaskan berikutnya ya. Ada pre-eksperimental, ada true eksperimental, ada yang disebut dengan factory trial eksperimental. Jadi ini yang mana yang mau dipakai Bapak Ibu? Boleh kita menggunakan yang pre-eksperimental atau menggunakan true eksperimental atau factory trial eksperimental, susah ngomongnya. Nah, kemudian ada quasi eksperimental. Quasi eksperimental itu gabungan ya antara semuanya. Nah, semua itu digunakan. Nah, pre-eksperimental itu apa? One shot case study, hanya satu kali saja.
dilakukan. Nah, misalnya kita melakukan eksperimen sekali, udah gitu, oh sudah berhasil, ya sudah, atau oh tidak berhasil, ya sudah, gitu saja, gitu, di eksperimen saja. Nanti dijelaskan kenapa berhasil atau kenapa tidak berhasil. Ada juga dengan one group pretest, post-test. Jadi pretestnya apa, post-testnya bagaimana. Ini sering kita lakukan untuk pelatihan-pelatihan ya. Pretestnya apa, post-testnya seperti apa. Nah, kita melakukan pelatihan, setelahnya ada perubahan tidak pengetahuannya. Nah, gitu, itu pre-eksperimental. Ada juga yang intake group comparison. Misalnya ada satu grup ya yang kita siapkan untuk sebagai kontrol ya, yang satu lagi yang kita lakukan eksperimen. Nah, sering Bapak Ibu kalau baca-baca ya di jurnal, misalnya oh satu dikasih dikasih bacaan terus menurut yang satu tidak dilakukan apa-apa, misalnya tidak dilakukan eksperimen gitu ya. Tapi kita grupkan yang itu, yang tidak dilakukan sesuatu, tidak dilakukan baca buku dan sebagainya, tidak dilakukan apa-apa di kelas itu. Tapi yang ini, yang satu lagi, wah kita kasih buku, kita kasih pengajaran dengan berbagai metode. Nah, kemudian kita compare mana yang dengan metodenya sekian banyak sama yang tidak diapa-apakan, apa hasilnya gitu ya. Nah, itu namanya intake group comparison. Nah, saya suka nggak kelihatan kalau yang kayak gini. Nah, pengaruh nih, contohnya ya, pengaruh diklat IT, kita sebut dengan variabel X, terhadap keterampilan guru mengajar. Misalnya, ini X itu diklat ya, kita melakukan diklat. Kemudian kita lakukan observasi atau post-test, cara melihat pengaruhnya. Padahal kita sama dari diklat IT terhadap keterampilan guru. Nah, kalau kita mau one shot tadi ya, one shot sekali, nah, kita lakukan observasi atau post testnya saja, kita kasih post test. Nah, itu one shot tadi. Kemudian yang kedua nih, yang ini, yang pertama kita lakukan pretest, kita lakukan diklat, kita post test. Nah, kita lihat pengaruhnya sebelum dan sesudah diklat. Nah, kalau yang ketiga ini, ya, yang biru tua ini, kita diklat dulu, kita kasih diklat, gitu ya. Ada yang kita kasih pretestnya saja, ada yang kita kasih post test saja. Nah, kita lihat pengaruhnya, adakah. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Atau yang sama yang tadi saya sampaikan, yang kelas ini malah tidak diapa-apakan, tidak diberi diklat, yang ini diberi diklat. Itu pengetahuannya mana yang lebih tahu gitu. Nah, itu juga bisa pengaruhnya ya, bisa terlihat dari situ. Nah, ini contohnya. Contoh dari eksperimental. Nah, kalau metode penelitian survei. Surveinya sebentar. Mulai dari populasi. Tadi kan kita harus tahu populasi yang mau kita ambil yang mana. Seberapa besar populasinya. Lalu kita reduksi menjadi sampel. Nggak mungkin ya semua populasi Indonesia misalnya. Atau semua siswa di sekolah misalnya, di satu sekolah misalnya ada 500 gitu ya. Rasanya kan nggak mungkin kita ngambil semua populasi. 500 itu besar sekali gitu ya. Kecuali kalau misalnya populasi satu kelas, ya kan satu kelas paling banyak berapa sih? 50 gitu ya. Misalnya kalau mahasiswa misalnya 50, kalau sekolah kan paling 30. Nah, sampel harus kita reduksi dulu dari populasi. Dan kenapa sampel ini kita perlukan sebagai generalisasi dari populasi? Jadi kita mengambil sampel juga harus sesuai supaya bisa digeneralisasi. Setelah itu, nah kita lakukan bisa berbentuk deskriptif, ada komparatif, ada asosiatif, ada komparatif asosiatif, ada struktural. Nah, kalau ini, nah,
Ada variabel independen nih, kita visualisasikan. Lalu ada variabel dependent. Nah, ada namanya variabel moderator. Variabel moderator, variabel yang sebagai penengahnya gitu. Nah, ini namanya variabel intervening. Bisa juga gambarnya seperti ini. Oh, oke, nggak apa-apa. Nanti kita masuk ke sini lagi. Kalau level judul penelitian kuantitatif, ini seharusnya di depan tadi ya, nggak apa-apa. Ini saya salah. Oke, Bapak Ibu, ini untuk level judul penelitian kuantitatif. Kalau untuk yang deskriptif, menunjukkan nilai satu variabel atau lebih, itu tingkatannya levelnya 1. Ya. Kedua, komparatif, membandingkan nilai satu atau lebih variabel pada sampel atau waktu yang berbeda. Itu baru level kedua, membandingkan saja. Satu atau variabel, jadi A sama B bandingkan, itu baru 2 levelnya. Kalau deskriptif hanya menjelaskan, itu paling rendah. Lalu yang ketiga, asosiatif, mencari atau membuktikan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Yang keempat, komparatif asosiatif, membandingkan pengaruh pada sampel atau waktu yang berbeda. Yang kelima, nah ini kan saya suka. Nah, yang kelima, struktural, menguji struktur hubungan antara variabel dengan F atau SEM. Ini yang paling tinggi. Kalau S1 kayaknya cukup di 3 ya. Kalau saya sih bikinnya kalau S1 cukup di 3 gitu ya. Kalau yang S2 harusnya 4 deh, ya, gitu ya, karena udah master ya, seharusnya di komparatif asosiatif, membandingkan pengaruh pada sampel atau dengan waktu yang berbeda. Nah, kalau penelitian deskriptif nih, kita bicarakan penelitian deskriptif. Nah, kita bicara hanya seberapa tinggi X, kita ceritakan saja, seberapa sih tinggi X itu, variabel X itu gimana. Kita ceritakan juga seberapa tinggi Y. Z juga seberapa tinggi Z. Hanya itu kalau untuk penelitian deskripsi. Karena itu levelnya paling rendah. Karena hanya menceritakan, mendeskriptifkan saja, tidak membandingkan, tidak mengasosiasikan gitu. Nah, contoh penelitian deskriptif, judul misalnya, kualitas informasi sekolah di SMP Negeri Provinsi Jawa Barat. Kan deskripsi saja itu. Rumusan masalahnya, seberapa tinggi kualitas informasi sekolah pada SMP negeri di Provinsi Jawa Barat. Nah, analisisnya dengan statistik deskriptif untuk menghitung seberapa tinggi kualitas informasi. Hanya ini saja, hanya satu. Hanya mendeskripsikan. Nah, kalau penelitian komparatif, nih mengcompare ya. Nah, variabel X1 dengan X2, adakah perbedaan antara X1 dengan X2? Di-compare, dibandingkan. Yang satu dengan X2 itu ada perbedaan tidak? Nah, yang tadi, adakah perbedaan antara yang sudah sekolah misalnya di Jawa Barat, dan nanti saya ada contohnya di belakangnya. Kemudian Y1 dan Y2 dibandingkan yang 3. Adakah perbedaan Y1, Y2, dan Y3? Ini membedakannya saja kalau untuk komparatif. Lalu, nah ini judul untuk penelitian komparatif. Studi komparatif itu perbedaan hasil studi komparatif. Biasanya suka disebutkan ya, ada yang suka menjudulkannya studi komparatif supaya jelas. Ada yang menuliskan judulnya begitu. Studi komparatif perbedaan hasil pembelajaran di SMA sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Nah, itu mengkomparkan sebelum COVID, lulusannya seperti apa? Kalau yang sesudah seperti apa? Nah, itu bisa jadi penelitian komparatif. Yang kedua, membandingkan kualitas pelayanan sekolah antara SMK negeri di Surabaya, di Jakarta, dan Medan saat COVID-19 misalnya. Ini sama kan? Sama-sama SMK negeri, tapi cuma beda, yang satu di Surabaya, yang satu di Jakarta, yang satu di Medan. Membandingkan kualitas pelayanannya seperti apa, gitu kan? Nah, itu dikompar. Terus yang ketiga, perbandingan kinerja antara guru PNS di kota Jogja, maksudnya ini Jogja,
Surakarta, Bandung, dan Semarang. Sama-sama guru PNS, tapi berbeda kota. Kalian mau compare. Lalu, 3 bentuk hubungan. Ada yang disebut dengan hubungan simetris, X dengan Y, hubungannya simetris sama, sejajar. Kemudian ada yang dengan hubungan kausal atau sebab akibat. Maksudnya variabel X ini adalah sebab mengakibatkan Y misalnya. Pengaruh X terhadap Y, itu kan sudah hubungan kausal. Ya. Ada lagi hubungan resiprokal, saling mempengaruhi. X dengan Y itu saling mempengaruhi tidak? Misalnya upah dengan motif. Lalu ini contoh hubungan sebentar. Contoh hubungan simetris. Hubungan antara jumlah es krim yang terjual dengan kejahatan. Sebenarnya kan ini apa hubungannya gitu ya? Kan tidak ada hubungan kan, ini kita sudah ngomongin hubungan yang tadi ya. Hubungan antara jual es krim yang terjual dengan kejahatan, misalnya dengan panas terik gitu ya. Sebenarnya itu hubungan gitu, nggak ada hubungannya. Tapi kita lihat itunya gitu, nggak ada, maksudnya bukan saling mengaruhi gitu. Bisa saja jumlah es krim yang terjual itu ada hubungan, ada hubungannya juga dengan kejahatan yang ada gitu ya. Kemudian hubungan antara kejatuhan cicak dan musibah, kan ada yang bilang begitu ya. Oh benar nggak sih yang kejatuhan cicak itu yang akhirnya jadi dapat musibah gitu kan? Ada yang berpikir seperti itu. Kemudian hubungan antara pandemi COVID-19 dengan kehamilan. Nah ini kan karena ada yang bilang, wah makin ternyata banyak bayi lahir gitu, banyak yang hamil gara-gara work from home, semuanya pada di rumah gitu kan. Nah itu hubungan simetris. Nah itu contohnya. Lalu hubungan ini variabel, satu variabel yang tadi, hubungan yang mana yang tadi? Yang ini ya, hubungan kausal atau sebab akibat. Nah, yang pertanyaannya hubungan seberapa tinggi X1, seberapa tinggi Y2. Bisa juga seberapa besar pengaruh X dan Y. Jadi ini hubungan univariabel. Kita bisa mengecek berapa tinggi X1-nya, berapa tinggi Y-nya juga, berapa besar pengaruh X dengan Y. Ini contoh multivarian. Nah, rumusan masalahnya ada seberapa tinggi X1, seberapa tinggi X2, terus seberapa besar pengaruh X1 nih ya, lihat besar pengaruh X1 terhadap Y, bisa juga berapa besar pengaruh X2 terhadap Y. Bisa juga pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Ini multivarian. Kalau tadi bedanya uni, cuman satu saja. Kalau ini multivarian, banyak. Ya. Kemudian mana tadi? Ini multivariabel, 3 variabel independen, pembuktian teori yang sudah ada, membuktikan. Ada 3 nih. Biasanya kalau saya berpikir kalau untuk S2 jangan cuma 2 deh variabel dependennya atau independennya, variabel independen ini jangan 2, terlalu ringan, bukan terlalu ringan, ya tadi levelnya itu berbeda gitu ya. Kalau S2 sebaiknya begini, jadi hubungan S1 dengan S2, S1 dengan Y, S2 dengan Y, S3 dengan Y, ya S1, S2 dengan Y, ada yang seperti itu, ada S1, S2, S3 dengan Y, ada S2 dan S3 dengan Y. Itu kan jadi banyak ya. Nah, banyak yang harus dicek. Ini rumusan masalahnya. Seberapa tinggi X1, jadi ada 11 tadi. Dari gambar ini sampai 11. X1 dengan Y 1, S2 dengan Y 2, 1, S3 dengan Y
3 betul. X1 dengan X2 dengan Y 4. X2 dengan X3 dengan Y 5. Betul kan? Kemudian X1, X2, X3 6. Nah, terus masing-masing X1 pengaruhnya apa? Seberapa tinggi X1, seberapa tinggi X2, seberapa tinggi X3, seberapa tinggi Y2. Jadi ini banyak bisa menjawab rumusan masalah. Ada 11 rumusan masalah yang bisa kita jawab dari multi variabel. Karena 3 variabel independen. Lalu pengembangan teori ini. Kalau pengembangan teori, nah bedanya, membuktikan untuk mengembangkan iptek baru. Semua variabel belum dikenal. Ada X1 terhadap apa, X2 terhadap apa. Ini pembuktian baru. Atau ini kan pengembangan teori ya, karena kita sudah tahu X1, X2 kita tambahkan 1 yang variabelnya belum kita kenal. Kalau yang ini penciptaan teori baru, yang semuanya belum kita kenal. Tapi katanya dia bilang begini, semua yang ada di bumi ini semuanya sudah diketahui. Katanya gitu, maksudnya penelitian yang ada di bumi ini sudah diketahui, sudah banyak teori-teori yang ada, katanya gitu. Tinggal pengembangan baru itu ya modifikasi jadinya, bukan yang baru. Ada yang berpendapat seperti itu. Yang ini multivarian. Ya, independennya 1, Y-nya ada 3. Ini 2 ya seharusnya ya. Oke. Lalu ada yang ini, masalah komparatif asosiatif. Mengcompare ya. X1 dengan X2. Nah, ininya apa? R1-nya. Jadi komparatif asosiatif dulu. X1 terhadap Y1, Y2 terhadap Y2. Nah, sudah tahu apa pengaruhnya. Nah, baru kita korelasi berapa pengaruhnya gitu ya. Adakah perbedaan korelasi atau pengaruh insentif dengan prestasi kerja antara PT A dan B. Nah, ini kan ini kan insentif ya terhadap prestasi kerja ini di PT-A misalnya atas. Sedangkan yang di bawah, nah ini prestasi kerja X2 misalnya PT-B dengan prestasi kerja TB. Nah, kita hitung dulu masing-masing, baru kita bandingkan antara PT-A dengan PT-B. Kalau yang ini pengaruh ya Bu, sebentar. Satu lagi ya Bu sampai sini ya. Nanti kita lagi karena cukup banyak. Ya, kita cukup sampai sini ya, Maman. Nanti di sesi kedua ya. Saya juga kayaknya stopin aja di 50 gitu. Kemudian pengaruh ya, nanti sampel minggu depan ya. Pengaruh gaya kepemimpinan ini ya, manajer ini kita X1. Dan iklim kerja X2 terhadap motivasi, ini dapat dari mana Bu sebenarnya kalau untuk dari yang seperti ini? Nah ini karena dia bilang Bu ini bisa berarti dari mana gambar-gambar seperti ini? Ya kita banyak baca dari teori yang ada, jadi kita tahu apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan motivasi. Nah untuk menentukan itu kita harus banyak baca juga gitu. Mau kayak ini independen itu dapat tahu ini dari mana gitu kan? Ada mahasiswa begitu, Bu saya bingung Bu independen dengan independen itu cara bacanya tahu itu independen sama independen itu dari mana gitu kan? Nah saya bilang begini, kalau untuk independen itu berarti yang apa tadi sebabnya apa? Mengakibatkan apa? Kalau misalnya sebabnya gaya kepemimpinan itu akan mengakibatkan motivasi tidak, nah itu baru kalau motivasi berarti dependen. Kalau yang gaya kepemimpinan sebabnya gitu ya, itu namanya independen gitu. Itu sebab akibat gitu ya. Jadi kan mahasiswa suka bingung ini independen karena suka salah gambarnya gitu ya. Karena bingung antara independen dan independen. Nah setelah ini ya baru ya ini terhadap produktivitas. Jadi ini tuh memang sudah lebih apa namanya lebih jauh lagi untuk penelitiannya ya. Jadi ada banyak yang harus langkah-langkah yang dilakukan. Begitu Ibu
Yang lain-lain nanti mungkin bisa di berikutnya aja. Ya, jadi orang ini jangan dikasih semua dulu Bu, nanti Iya. pesona. Kita harus ganti. Karena pertanyaan depan saya juga sudah muncul banyak. Saya akan mulai Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung boleh silakan untuk raise hand ya. Sebelumnya kita mulai dari pertanyaan via chat dulu. Ini saya share pertanyaannya dari Bapak Sugiarto. Ya. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, gimana Bu? Selamat malam Ibu Dr. Dian. Terima kasih Iya. sangat mencerahkan. Mohon bertanya, apabila ingin meneliti tentang analisis faktor kualitas pelayanan terhadap kepuasan orang tua siswa pada sekolah yang memiliki total siswa 105 siswa. Jika data diambil dengan skala Likert, berapa minimal responden yang bisa dipakai dan bagaimana cara melakukan, atau mungkin satu-satu, silakan Ibu. Oke. Baik, bagaimana minimal penelitian yang bisa dipakai? Baik, tadi mungkin itu sebenarnya buat minggu yang akan datang ya, untuk sampling dan sebagainya. Tapi saya, tapi nggak apa-apa. Kita mulai. Kalau misalnya untuk 105 itu ada yang berpikir gini, kalau lebih dari 100 menggunakan rumus yang mana gitu kan, itu ada itunya Bu, ada teorinya gitu ya. Ada kalau yang 100 pakai skala, ada Solvin, ada seperti itu ya. Kemudian ada yang kalau 200 bisa menggunakan yang lain gitu kan, itu sebenarnya mau saya jelaskan, tapi itu tadi di bawah ada gitu. Tapi nanti itu ya Bapak, ada yang gini, ada yang rumus, saya lupa. Kalau itu yang 100 ya, kalau hanya 100 dia bisa menggunakan rumus yang mana gitu ya. Sebenarnya itu ada sih di bawah, cuma nanti ya saya katanya ditahan dulu, nanti jadi panjang ceritanya kalau itu. Pak Sugiarto itu to be continue gitu ya Bu? To be continue, iya. Tapi saya kasih kuncinya begini Bu. Jadi populasi untuk menghitung sampel itu tergantung dari populasinya. Jadi Bapak Sugiarto sudah tahu populasinya ada 105 siswa. Berarti Bapak ceknya adalah rumus mana yang bisa digunakan untuk populasi 105. Karena ada standar minimal rumus. Ada yang harus lebih dari sekian, ada yang random sampling aja bisa boleh juga gitu kan. Jadi banyak gitu. Jadi Bapak nanti itu continue ya, tapi saya kata kuncinya itu coba Bapak cari dulu gitu ya, untuk 105 itu rumus mana yang pas gitu. Itu ya. Kemudian yang kedua ya Bu, ini cara menuju validasi. Oh, oke. Nomor 2 Bapak. Ini juga sebenarnya lebih penting tapi nggak apa-apa. Untuk uji validitas gitu ya. Untuk kuesioner Bapak tadi ada yang dari empiris dan ada yang dari expert judgment. Tadi saya sempat sampaikan ya. Kalau untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen. Ada yang berpendapat lebih bagus dari empiris, dari lapangan langsung. Empiris itu mengujikan di minimum 30 responden ya, maksudnya sampel ya, 30 sampel yang akan kita gunakan. Kemudian setelah itu data itu kita hitung, kemudian baru kita sebarkan ke yang berbeda. Ada yang menggunakan dengan expert judgment. Expert judgment itu banyak. Ada yang menggunakan ICANN, ada menggunakan RAS model, itu beda-beda ya. Tapi mana yang bagus? Ya itu tadi, karena Bapak yang memegang penelitiannya, Bapak mau yang mana gitu. Asal punya teori yang Bapak pegang itu kuat gitu. Ya, ada yang bilang, ya udah aja expert judgment aja gitu. Itu juga kan karena udah ahli dan sudah paham teorinya betul atau tidak gitu kan. Dia sudah tahu apa tidak itu bisa menggunakan dua-duanya. Kalau bagus dua-duanya ya boleh juga, bagus juga gitu. Misalnya ternyata kata expert tuh nomor ini yang harus hilang gitu. Misalnya ternyata empiris, ternyata ada bedanya gitu sama dengan yang expert. Itu juga boleh gitu ya, boleh dua-duanya. Mahasiswa bimbingan saya ada yang seperti itu, dua-duanya gunakan, ada yang cuma satu. Tuh,
Itu sebenarnya sama saja, Pak. Uji statika apa yang tepat digunakan? Oh, terus 105. 105 itu pakai SPSS saja, Pak. Kalau 200 boleh pakai SEM atau PET. Itu paling gampang SPSS saja. Kalau 105 cukup SPSS. Jangan mempersulit diri. kalau SEM baru di 200. Kalau misalnya sampelnya besar, menggunakan SEM dan PET itu jauh lebih lebih pas gitu. Kalau untuk yang 105 itu kan jadi sampelnya kecil ya. Itu kan populasinya 105. Berarti sekitar 30 gitu. Ya. Kok saya kalau saya gitu ya, kalau hanya 105 lebih baik populasi saja gitu. Kalau saya mahasiswa tuh, berapa ininya? 105. Aduh, kalau dikasih sampel tadi cuma 20. Lah, itu kan nggak masuk kalau saya, ya. Tapi dia berbicara itu harus pakai sampel. Tapi kalau menurut saya, saya jadi pembimbing Bapak, saya akan bilang ini ambil aja populasi semua. Karena kan siswa itu lebih mudah diminta pendataan, kecuali kalau orang umum. Nah, gitu. Kalau umum, kita susah dapatnya. Sebagai peneliti juga kan ada keterbatasannya ya, keterbatasan untuk mengambil data. Tapi kalau ini di sekolah, kita punya power, maksudnya ada powernya gitu. Kepala sekolah atau wali kelas itu kan bisa mempush orang tua untuk mengisi gitu. Bisa full populasi, Pak. Kalau saya, gitu ya. Tapi kalau itu juga bisa nanti menggunakan sampel. Kalau di statistik, kalau di bawah 100 pakai SPSS saja. Tapi kalau misalnya lebih dari 100, tapi kalau ini cuma satu ya perbandingannya, SPSS saja. Kalaupun kalau 200 nggak bisa kalau cuma satu pakai SN. Baik, kemudian terima kasih atas jawabannya. Untuk Pak Sugiarto, ini jawabannya memang belum lengkap. Kami sengaja agar Bapak minggu depan bisa hadir lagi bersama kami di webinar berikut yang akan menjawab semua guna-gulana hati Bapak. Berikutnya saya akan masuk ke pertanyaan dari Ibu Mariani Chandra. Ibu Mariani Chandra ini selamat malam Ibu Dian, mohon petunjuknya. Saya ingin meneliti menggunakan penelitian eksperimental dengan judul Pengaruh Edukasi Lingkungan Hidup dan Mindfulness terhadap kesadaran perilaku pro lingkungan hidup siswa kelas 10 suatu sekolah. Berapa lama edukasi dilakukan sehingga layak dijadikan sebuah penelitian? Terima kasih Ibu. Baik, Ibu Mariani, untuk berapa lama edukasi yang dilakukan itu tergantung tujuan yang Ibu ingin capai. Ya, misalnya gini, ini programnya sudah lama atau belum? Kalau misalnya ini sudah lama, ya sudah, itu berarti kita bisa kita bisa lihat gitu ya proses dari sebelum dilakukan eksperimen termasuk sudah. Tapi kalau misalnya gini, kita melakukan tindakan, beda ya Pak Bu, ya Bu ya, Bu Mariani, kalau tindakan ya, kalau Ibu melakukan tindakan, dia dari yang belum sama sekali gitu ya, kalau yang belum sama sekali kita lakukan gitu ya, terus kita lakukan tindakan. Nah itu ada cycle-nya, ada siklusnya. Biasanya itu dilakukan 3 kali kalau untuk tindakan. Kalau PTK, kalau kita betul-betul merencanakan itu sebagai tindakan. Ya, tapi kalau misalnya kita hanya mengobservasi, ini sudah berjalan berapa lama? Ya, contohnya nih ada mahasiswa saya juga. Ya, dia sedang meneliti karakter Pancasila. Kan karakter Pancasila itu baru berjalan 1 tahun. Itu udah bisa dicek belum? Saya merasa kalau 1 tahun itu sudah layak diteliti. Kenapa? Karena sudah 1 tahun, 1 siklus lah buat mereka. Sudah ajak gitu bahasa Sunda ya, ajak itu sudah kokoh gitu, sudah gurunya juga sudah tidak bingung-bingung, muridnya juga sudah tidak bingung-bingung. Nah, saya pikir itu 1 tahun sudah cukup. Tapi itu bukan kita melakukan tindakan. Tapi kalau maksudnya melakukan tindakan, kita dari siswa itu yang sama sekali tidak tahu tentang edukasi lingkungan, kita ya maksudnya dari nol banget terus kita lakukan edukasi lingkungan, nah
kita cek di siklus pertama. Nah, itu berapa lama, Bu? Boleh per bab siapa sih namanya? Kalau KD misalnya ya. Kalau bahasanya apa sekarang? Ya KD lah, anggap ya KD gitu ya. Misalnya kita KD ini, ya kita KD, kita lihat CP ya, betul. Per CP ini. Nah itu berapa? Kalau misalnya CP kita lihat cek, oh ternyata perubahannya sekian. Nah, kita tambahin lagi, cek lagi di siklus kedua tindakan berikutnya. Nah kalau misalnya ada perubahan di siklus ketiga dan sudah jenuh, sudah itu jumlahnya sudah tetap. Nah, itu berarti kita sudah selesai melakukan eksperimen, sudah melakukan tindakan. Gitu, Bu. Kalau misalnya, tergantung Ibu mau yang mana. Apakah hanya mendeskripsikan, melihat kesuksesan itu berjalan, ya seperti tadi saya bilang, profil pelajar Pancasila, nah, karena sudah setahun di sekolah penggerak, nah itu bisa setahun, karena dianggap sudah satu siklus ya, sudah berjalan setahun. Gitu, sudah 1 tahun ajaran. Nah, tapi kalau misalnya kita memang mau tindakan, yaitu ikut PTK tindak PTK atau PTS, nah itu biasanya 2 atau 3 kali siklus. Gitu, itu yang bagusnya seperti itu. Baik, itu jawabannya untuk Ibu Mariani. Kalau nanti dirasa kurang, boleh silakan untuk langsung bertanya kembali. Saya akan masuk pertanyaan ketiga. Ini tentang metode eksperimental lagi, Bu. Kelihatannya eksperimental hari ini menjadi primadona. Jadi ini dari respon dari hadirin kita dengan nama Dede. Pertanyaannya, Ibu, saya tertarik dengan penelitian eksperimental dengan impact group comparison untuk menentukan efektivitas suatu perlakuan, misalnya uji coba suatu model terapi. Berapa banyakkah minimal responden diperlukan baik untuk kelompok uji coba maupun kelompok kontrol agar hasilnya dapat disebut valid dan reliable dan metode tersebut dinyatakan layak pakai. Terima kasih. Oke, baik. Untuk intake group, Bapak Ibu, yang menjadi syarat yang pertama, jumlahnya responden satu grup dengan grup yang lain jumlahnya sama. Jumlahnya. Terus karakteristiknya gimana? Karakteristik grup 1 dengan karakteristiknya yang menentukan ya peneliti ya, Bapak Ibu. Karakteristik kelompok A dan B itu yang menentukannya peneliti. Ya, kalau misalnya grup A, ya kita memang inginnya yang grup A itu yang tidak diapa-apain, misalnya kalau tidak diapa-apain ya sudah kelas, misalnya kita punya 2 kelas nih, A dan B misalnya ya, A dan B. Karena karakteristik kita nggak bisa memisah-misah, oh yang A yang pinter-pinter saja gitu, nggak bisa juga seperti itu ya. Tapi kita inginnya mau mengcompare apa dulu gitu ya. Tapi yang jelas dengan jumlah yang sama. Membandingkan apa? Misalnya kalau kita membandingkan misalnya anak yang suka minum susu dan tidak suka minum susu, bagaimana tingkat kesehatan tulang misalnya ya. Misalnya dalam kesehatan tulang, kan kita bisa eksperimen gitu kan. Kalau yang suka minum susu dengan tidak minum susu, bagaimana dengan kesehatan tulangnya gitu kan. Anggap aja seperti itu. Nah kan kita kalau yang tidak minum susu, ya kita mengklasifikasi anak-anak yang tidak minum susu di grup yang sama. Yang suka minum susu di grup yang sama. Kita lakukan misalnya, kita eksperimen dalam 1 tahun, dalam 6 bulan misalnya, mereka semua yang ini dikasih minum susu terus, atau misalnya nggak kita eksperimen, nggak kita kasih minum susu, tapi kita cek kesehatan tulangnya langsung saat itu juga. Ada juga lagi yang memberikan tindakan, yang ini tidak diapa-apakan, yang ini atau gini, ada juga yang tidak pernah minum susu dengan yang sering minum susu dengan kesehatan tulang misalnya. Betulkah susu itu bisa meningkatkan kesehatan tulang? Nah, yang suka minum susu itu sebagai bahan cek bahwa betul ternyata orang-orang yang minum susu itu kesehatan tulangnya bagus. Nah, ini yang jarang minum susu, kita kasih terus minum susu selama 6 bulan. Nah, kita cek kesehatan tulangnya. Misalnya, oh ternyata memang betul. Dengan melakukan eksperimen dikasih minum susu terus selama 6 bulan, ternyata ada perubahan signifikan terhadap kesehatan tulangnya.
Nah, itu bisa seperti itu. Jadi, untuk merencanakan comparison-nya itu, ya penelitinya sendiri, tetapi dengan jumlah yang sama. Gitu. Jadi, mau mendesain seperti apa gitu. Kayak tadi yang saya kasih contoh ya, kalau misalnya yang tidak suka minum susu sama yang suka minum susu, langsung saja dicek kesehatan tulangnya. Ada juga misalnya yang jarang minum susu dengan suka minum susu, nah kan sebagai kontrolnya yang minum susu, nah yang jarang minum susu kita kasih minum susu terus sama 6 bulan, kita cek, oh ternyata betul sama dengan yang suka minum susu hasil tulangnya. Nah itu kan comparison juga. Nah tergantung penelitinya mau bentuknya seperti apa. Gitu. Jadi dibilang valid dan variabel, ya itu kita tentukan mau apa namanya desain penelitiannya bagaimana gitu ya. Kalau eksperimen begitu tindakan Pak Bu. Kalau valid dan variabel valid dan reliable itu kalau di eksperimen sebenarnya itu enggak apa namanya tidak tidak terlalu sulit. Jadi lebih banyak ke lihat hasilnya gitu, bukan ke valid dan reliable-nya. Berarti Gitu. Karena kan di metode ya Ibu Dian ya, kelayakan dari misalnya uji coba suatu metode, apakah metode tersebut layak dipakai atau tidak begitu ya? iya betul begitu Bu. Baik, Ibu Dede, kita mengharapkan apa yang dijelaskan oleh Ibu Dian tadi cukup jelas bagi Ibu Dede. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir, karena saya sudah dikode-kode keras nih sama Pak Hasnan, karena waktunya udah dekat katanya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Bapak Hartono. Jika semua populasi ada 300 orang, berapakah jumlah sampel minimal yang perlu kita ambil agar datanya dapat disebut valid dan reliable? Terima kasih. Baik, kalau sampel apa ini? Instrumen. Untuk penentuan instrumen, kalau untuk menentukan instrumen itu apa maksudnya sampel itu valid dan variabel. Ini kayaknya kalau 300 bisa menggunakan Slovin ya Bapak Ibu. Itu udah nggak pada sabar Bu untuk teknik sampling ini. Nggak apa-apa, nanti tidak banyak yang akan kita bahas sebenarnya ya. Coba tadi udah keputus nggak apa-apa. Tapi ini kalau 300 itu biasanya cukuplah menggunakan Slovin. Itu kan yang sangat terkenal ya, metode sampling itu dengan menggunakan Slovin. Kayaknya 300 bisa pakai Slovin. Untuk dibilang valid dan reliable, ya harus dicek itu variabel yang kita gunakan itu nggak pas, nggak fit nggak gitu. Itu aja, nanti berikutnya di sesi berikutnya nanti kita banyak berbicara soal itu. Jadi tidak ini ya, waktunya berjalan begitu cepat ya Ibu Dian ya, terakhir hampir jam 9 juga ini. Dan saya tahu ini semua yang hadir di sini, kita total ada 60 orang di kelas ini yang belajar bersama Ibu Dian, dan semuanya terlihat semangat. Kalau perlu mereka mau minta nambah untuk diterusin ke materi, tapi kita tetap menahannya agar minggu depan kita belajar lagi dengan semangat yang lebih besar lagi ya. Terakhir, terima kasih banyak Ibu Dian atas penjelasan yang hari ini yang demikian menarik, yang membuat melek. Saya ini kebetulan orang yang agak sedikit gagap dengan statistik, tapi penjelasan Ibu hari ini sangat menarik sekali, sehingga saya sendiri secara pribadi itu tertarik sekali untuk belajar lebih banyak tentang statistik. Terima kasih banyak Ibu, dan saya juga mengakhiri tugas saya sebagai moderator dan mengembalikannya kepada Bapak Hasan. Sebelumnya kita kasih dulu sebuah aplaus meriah lewat reaction kepada Ibu kita hari ini, Ibu Dian. Terima kasih. Ini adalah tepuk tangan virtual yang bisa kita pakai, jadi kita berikan bersama-sama kepada Ibu Dian. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Bapak Hasan. Terima kasih. Terima kasih
kepada moderator kita, Ibu Mina, luar biasa. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, kita terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa. Iya. Terima kasih Ibu Dian. Nah Bapak Ibu, kita belum berakhir. Nah ini semakin seru ini. Jadi Bapak Ibu pastikan 2 minggu mendatang tetap hadir bersama dengan webinar dan workshop kita untuk sesi yang kedua ya, part 2 dari untuk topik dari Ibu Dian. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita akan melanjutkan yang berikutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama memanjatkan dedikasi kebajikan. Bapak Ibu, kami persilakan yang beragama muda, kita akan bersama-sama untuk memanjatkan dedikasi kebajikan. Nah, sebelum itu, Bapak Ibu, kita akan informasikan untuk agenda kita berikutnya. Nah, untuk topik dari Ibu Dian, yaitu A to Z kuantitatif research, nah bisa kita lanjutkan lagi nanti Bapak Ibu 24 November 2022. Dan untuk di Desember Bapak Ibu kita akan melanjutkan dengan topik pengolahan data penelitian kuantitatif dan interpretasi bersama dengan Bapak Dr. Kenny MM, yaitu tanggal 8 Desember dan 21 Desember 2022. Bapak Ibu, perlu kami ingatkan kembali, kami informasikan untuk seluruh webinar dan workshop kita diadakan setiap hari Kamis. Dan khusus untuk 21 Desember ini adalah hari Rabu, Bapak Ibu. Nah, ini 21 Desember adalah hari Rabu, yang lainnya adalah hari Kamis. Selanjutnya pada Desember Januari 2023, tahun baru 2023, yaitu 12 dan 26 Januari, kita akan belajar yaitu menyusun pertanyaan dan mengolah data pada penelitian kualitatif bersama dengan Yang Mulia, yaitu Yang Mulia Burmansa, yaitu Yang Mulia Bante Suhu Nyana Bandu. Oke, Bapak Ibu, inilah informasi yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu untuk webinar dan workshop berikutnya. Nantikan pada edisi berikutnya bersama dengan Ibu Dian Hidayati. Lanjut Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melanjutkan untuk memanjatkan dedikasi kebajikan kepada Bapak Ibu yang beragama muda. Mari bersama-sama kita bersikap anjali, dan bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, kami silakan untuk menyesuaikan. Terima kasih. Dedikasi kebajikan. Dengan mempraktikkan Dharma ini, saya memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, ayah dan ibu dan guru-guru. Semoga dengan mempraktikkan Dharma saat ini, saya akan terbebas dari kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Saya limpahkan jasa kebajikan saya kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk memperoleh kebajikan yang sama atas kebajikan yang saya limpahkan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik Bapak Ibu, untuk mengabadikan momen berbahagia kita pada malam ini, kami mempersilakan Bapak Ibu untuk membuka kamera, kita akan foto bersama. Kami persilakan kepada Bapak Denny untuk memandu sesi foto bersama. Silakan. Baik, selamat malam. Di sini saya akan membantu untuk pengambilan gambar melalui screenshot. Di sini di layar ini tertampil, di layar saya ada 3 layar. Untuk layar pertama, saya mulai dari sekarang 1, 2, 3. Oke, untuk layar pertama sudah saya screenshot. Kemudian untuk layar kedua, 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke layar ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bapak Hasnan. Silakan Bapak Hasnan. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu, kita akan berjumpa kembali pada edisi berikut 2 minggu mendatang. Izinkan saya untuk menutup dengan 2 pantun pada malam ini.
Sayur mentah jika diolah akan enak terasa di lidah. Cakep. Belajar tidak mengenal lelah, niscaya akan mendapatkan faedah. Cakep. Makan manis, jangan dibuang kulitnya. Semangka merah, manis rasanya. Mohon maaf atas salah-salah kata, kita berjumpa kembali di workshop berikutnya. Cakep. Saya Hasnan, kini mohon pamit, kita akan berjumpa kembali, dan saya mohon pamit dan undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Udah 24 ya. Bye. Terima kasih. Terima Saya kasih. izin live ya. Oke, yuk. Ditutup ya. Recording stopped.